Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukron laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'du. Bisa jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila, di program kesayangan kita, ada program Ikhwal Jam'iyah. Dan alhamdulillah kita punya tema yang lagi hangat-hangatnya, ini kebetulan juga lagi terlaksana Kongres Muslimat NU begitu, dan kita punya tema Kongres Muslimat NU merawat tradisi, menguatkan kemandirian, dan meneduhkan peradaban. Alhamdulillah terhadir di studio juga narasumber tunggal saya, beliau Ketua 1 PW Muslimat NU Jawa Timur sekaligus Ketua UC Panitia Daerah. Kita sapa ada Ibu Nyai Dr. Haja Uji Asia MSI. Assalamualaikum Bu Nyai. Apa kabar? Masya Allah. Sehat matur nuwun rawuh. Di tengah-tengah kesibukan panjenengan mempersiapkan acara kongres, bisa rawuh di sini, matur nuwun sangat sehat selalu. Baik, Bu Nyai pripun ini bisa disampaikan kepada pemirsa TV 9 terkait kegiatan Kongres Muslimat NU. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa TV 9 yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kami memang di sini sebagai Ketua OC Panda yang tugasnya memang secara teknis ya, kita membantu panitia pusat untuk melaksanakan secara teknis kegiatan tersebut, karena apa, kegiatan ini dilakukan di Jawa Timur. Betul. Dan memang pembukaannya tanggal 10 kemarin ya kemarin, tapi tanggal 7 itu sudah pada berdatangan. Oh, Masya Terutama Allah. ya, terutama dari luar Jawa itu yang kita sebut sebagai Roma Bintang 9. Jadi Roma Bintang 9 itu rombongan Aswaja Bintang 9 yang non peserta, Ya. karena beliau-beliaunya datang ke sini itu bukan menjadi peserta ya, dan ini nanti mengikuti sampai akhir ya. Nah kami sebagai panitia daerah di Jawa Timur tentunya kita memang ingin ya melaksanakan sunnah Rasulullah ya. Bagaimana kita menghormati tamu, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, walaupun nanti dinamikanya seperti apa ya, pastilah dinamika itu ya, tapi kita tetap berusaha untuk bagaimana menerima tamu dan meningkatkan pelayanan ini sebaik-baiknya. Itu yang kita lakukan ya, yang kami lakukan sampai saat ini. Dan pada hari ini, kemarin pembukaannya tanggal 10 ya. Dibuka oleh Presiden Ya, Presiden dan Wakil Presiden datang, Dua-duanya ya, datang. dan para Menteri Kabinet ya, Kabinet Merah Putih itu juga banyak yang rawuh. Nah, ini hari ini tadi pagi itu ada santunan anak yatim, yang 1000 anak yatim. Santunan dilaksanakan di JX ya. Ada juga tamu-tamu dari luar juga, ada dari Malaysia, duta besar Malaysia ya, ada duta besar dari Mesir ya, ada juga ulama Mesir ya. Syekh Syarqawi itu juga memberikan ijazah dan doa-doa itu, jadi diikuti oleh sebelumnya santunan anak yatim ini dilaksanakan khatmil Quran. Jadi khatmil Quran ini sama punya ini tempatnya dengan JX sama juga, ya. Al-Qurannya. Jadi 5 kali khatam dan 5 kali doa. Setelah itu tahlil kepada para muassis ya, muslimat nahdlatul ulama. Itu yang dilakukan. Dan ini tadi penjenengan minta kami hadir di sini. Pas ada pleno ini dari PBNU. Pleno dari PBNU. Iya, ada pleno dari PBNU. Dilanjutkan pembukaan bazar dan expo sampai nanti malam ada ta'aruf. Ya. Jadi langsung nanti malam ada ta'aruf gitu. Jadi oleh karena itu mohon maaf kalau tadi datangnya juga agak siap Bu Nyai, Masya Allah. Kemudian bisa diceritakan juga apa terkait dengan kegiatan kemarin yang sudah dilaksanakan, itu pembukaannya itu pripun? Artinya suasananya di sana, kemudian dari PBNU sendiri pripun? Pembukaan itu ya memang kemarin itu alhamdulillah PBNU juga rawuh, Islam juga rawuh memberikan
taujihat ya. Jadi bukan tausiah ya, taujihat ini pengarahan ya. Pengarahan yang sangat kuat gitu ya. Nah ini kemarin dihadiri selain peserta ya, selain peserta dari kongres ya ada juga jamaah. Jamaah ini ada peserta yang rombongan bintang 9 Aswaja tadi itu bentar ya. Ini soalnya apa? Persiapan di sana. Ya, Masya Allah. Jadi ada Roma bintang 9, ada jamaah itu dari ini hanya 2 karesidenan kemarin itu Kediri sama karesidenan Malang. Ya, kemarin itu sehingga waktu pembukaan karena ada Bapak Presiden, jumlah juga kita batasi kemarin itu. Ya mungkin sekitar 7.000-an gitu ya. Nah, pagi tadi hanya khusus peserta ini kan sekitar 2.000 ya, 2.000 nanti belum sama panitia dan pengurus itu ya sekitar 2.500 lah itu. Bersama rombongan khotmil Quran, sama tamu-tamu undangan dan juga ada anak-anak yang yatim itu ya dilakukan DJX tadi jumlahnya sekitar sama pendampingnya 3.200 ya. Sehingga ya juga ya banyak juga nanti malam ya sore ini kan basar ini. Betul. Sore ini pembukaan basar dan expo, nanti malam ta'aruf. Kalau ta'aruf ya hanya peserta saja sama pengurus itu ya sekitar 2.500 ya. Budget expo juga ditaruh di asrama haji. Iya di asrama haji. Soalnya kan kita ingin memberdayakan UMKM ya. Jadi para ini UMKM yang ada di daerah itu kita hadirkan di situ. Alhamdulillah ini tadi juga Jawa Timur punya IJ. Artinya yang Jawa Timur itu. Atau se-Indonesia yang yang expo Jawa Timur. Karena mereka menyajikan makanan-makanan khas itu. Saya sempat tadi dari CX itu habis zuhur itu masih nengok di pasar itu, Masya Allah rasanya bersyukur karena apa, ikut bahagia karena laris itu ya. Sampai antri-antri tadi yang beli makanan khas itu ya, kayak rujak itu kan antri-antri gitu di sana. Nah sorenya baru pembukaan itu, exponya itu dilanjut maghrib nanti ada ta'aruf itu. Kalau ta'aruf hanya peserta sama pengurus gitu ya. Masih lanjut besok pagi DJX lagi. Besok pagi mungkin masanya lebih besar karena itu kan doa dan sholawat ya. Doa dan sholawat ini ya, serta ada ijazah manaqib ya, di situ. Karena ini masanya agak besar, jadi nggak di atas, duduknya kan di bawah. Lesehan gitu. Lesehan itu bisa memuat ya sekitar 14 ya, 14.000 kalau seperti yang lalu itu. Baru nanti 13 ada Basul Masail. Tanggal 13-nya itu ada Basul Masail. Yang lagi tren saat ini karena apa? Dalam realitas itu sering kita jumpai ya, korban-korban itu ibu-ibu ya. Adanya pinjol sama ini judi online, judol ya. Itu jadi pembahasan pokok di Basul Masail besok itu. Ya, ini karena apa? Ini hal-hal yang memang sangat krusial yang harus jadi perhatian semua pihak. Itu Mas Dilan Pleno. Jadi mulai dari tanggal 7 kedatangan tadi itu ya itu sudah sampai nanti tanggal 16 akhir begitu. Kemarin memang yang datang tanggal 7 itu baru panitia pusat, besoknya lagi peserta Roma tadi bintang 9 tadi itu ya itu sudah kita letakkan di posko-posko yang sudah disiapkan. Baru pada tanggal 9 itu baru dibuka registrasi karena peserta harus masuk di asrama haji. Nggak mungkin ini lalu lintasnya ya mau bayar sekali kan asrama haji ke JX. Kembali lagi ke asrama haji itu kan ini. Kan sempat macet juga itu punya ya. Gimana? Sempat macet juga. Ya makanya kan tapi minta maaf itu iya Bu Khofifah di beberapa ini ya radio itu kan mohon maaf. Gimana aja. Kondisinya seperti itu aja. Kita jeda sejenak ya Gizi dan mungkin kita akan kembali perbincangan kita pada segmen berikutnya. Dan di segmen kedua kita kembali berbincang dengan ibunya ini Dr. Hajia Uji Asia MSI. Pangapunten punya. Ini kita punya tema luar biasa termasuk
juga tema dari Kongres, insya Allah begitu ya, merawat tradisi, menguatkan kemandirian dan meneduhkan peradaban. Jadi kenapa mengatakan tersebut? Ya, kalau kita melihat ini ya, tema ini mengandung satu pesan ya, ini peran penting ya bagi perempuan Muslim itu untuk menjaga keseimbangan antara tradisi, penguatan ekonomi, dan juga kontribusi terhadap peradaban yang lebih baik. Kita itu. Nah, dalam merawat tradisi, kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini kan bangsa yang religius. Bangsa yang religius, dan kita tahu bahwasanya sebelum Indonesia merdeka, ya, pendidikan yang sangat genuine itu kan dilakukan para kiai, para ulama. Itu asalnya di surau ya, di Langgar kalau zaman dulu. Terus ada pesantren, akhirnya di pesantren dan seterusnya. Ini kan pendidikan yang sangat genuine juga di Indonesia itu. Melewati tradisi istilahnya dalam bahasa Jawa itu tradisi mengaji ya, tradisi mengaji. Nah, ini perlu dirawat. Perlu dirawat ini ya. Kenapa? Kalau jati diri bangsa Indonesia itu kan akan kuat kalau kita tradisi-tradisi dari bangsa Indonesia ini yang di situ tidak terlepas adalah terkait dengan agama Islam ya. Ini kalau dirawat dengan kuat, akhirnya kan jati diri bangsa Indonesia juga akan menjadi kuat gitu. Nah, sedangkan dalam menguatkan kemandirian ya, ini bagaimana perempuan ini supaya ini ya berdiri dalam kekuatan diri sendiri. Seringkali kalau kita lihat ya, di daerah-daerah itu, Masya Allah, ada kegiatan gitu, muslimat itu datang ini urunan sendiri, bawa bontotan sendiri, bahkan sangu-sangu sendiri gitu ya. Itu tuh seringkali itu. Saya kadang-kadang melihat tuh, Masya Allah, luar biasa itu. Itu pakai di atas perahu itu ya. Perahu itu masih perahu dulu nyebrang, setelah perahu nyebrang itu dia baru mereka itu naik kol pickup yang bukaan itu, dan itu urunan nyampe di tempat itu masih bawa bontotan sendiri. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat kan sangat sederhana, tetapi disitulah ada sebuah mindset yang sudah terbentuk di kalangan ibu-ibu muslimat yang dari tingkat yang sangat sederhana tadi, bahwa kita harus mandiri. Nah, kemandirian ini harus dijaga, harus dikuatkan terus sampai ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Ini. Sehingga dari sini juga dengan kemandirian ekonomi ini berdiri di atas kekuatan sendiri, baik ini di bidang ekonomi, sosial, dan juga di bidang pendidikan. Nah, satu contoh ini di bidang ekonomi, muslimat itu punya sebuah usaha ekonomi, UMKM, dan juga koperasi. Koperasi Indo itu yang pusat. Di seluruh Indonesia itu ada koperasi-koperasi primer dari cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia. Itu jumlahnya berapa itu? 340 sekian gitu ya. Nah, dan juga di bidang pendidikan. Kalau kami melihat kemarin ya, waktu Bu Khofifah memberikan sambutan itu ya, itu coba kita lihat. Ini juga kaitannya dengan tradisi mengaji tadi itu, juga kemandirian bagaimana di bidang pendidikan itu. Muslimat itu punya 16.350 TPD. Waktu Bu Khofifah pembukaan kemarin, pidato pembukaan itu. Dan punya 9.800 TK maupun RA gitu ya. Punya 7.000 PAUD. Apa itu PAUD itu kan yang sebelum masuk di TK itu ya. PAUD. Level nasional, level Jawa Timur. Mulai dari tingkat ranting sampai ke level itu punya. Gitu ya. Nah, kami sendiri kemarin waktu di Jawa Timur itu menemukan di daerah Jember ya, Jawa Banyuwangi itu ada TK muslimat ini yang TK inklusif eksklusif? Inklusif ya. Kenapa? Karena di situ tidak hanya murid-muridnya itu tidak hanya muslim gitu loh, tapi juga ada putra-putra dari yang beragama non muslim gitu loh, ada situ. Nah, ini ada
kemarin yang kami temukan itu ada di wilayah Jember sama di wilayah Banyuwangi. Iya. Terus saya tanya, ya ini gimana ibu-ibu yang putranya non muslim itu kalau ada kegiatan Islam gimana? Justru ibunya itu yang ikut saja, karena dia kan yang tertarik dengan anak kecil yang begitu apa, kita diajari akhlak, diajari ini dengan apa namanya, yang mungkin dari ibu-ibu yang non ini, kok aku nggak pernah ya lihat anakku seperti itu gitu ya. Akhirnya disuruh mengikuti, ikutin aja apa yang dilakukan oleh ini teman-temanmu yang muslim ini. Nah itu malah katanya ada peringatan Hari Besar Islam, itu kan juga tradisi ya. Dari besar mereka itu ikut dan dipakein oleh orang tuanya itu seperti pakaian muslim itu ya. Nah gurunya saya tanya, ini apa? Gurunya memaksa, loh Bu, itu ibunya, mamanya yang minta kayak gitu, katanya gitu kan. Nah ini ya Mbak, oleh karena itu, dan tidak hanya itu sebenarnya, muslimat ini di bidang pendidikan tadi itu juga tidak merawat tidak memberikan pendidikan mulai tingkat PAUD ya sampai, tapi untuk yang ibu-ibu juga itu melalui Majelis Taklim itu. Majelis Taklim itu kemarin Bu Khofifah itu menunjukkan ada sekitar 72.492 Majelis Taklim itu Indonesia. Mbak Yuri tahu Jawa Timur berapa? Jawa Timur berapa? Itu saya entry sendiri. Jumlah enggak, yuk, jelas kalau Jawa Timur. Dari sekian itu nasional, Jawa Timur itu 51.000 lebih sekian. Coba itu. Masya Allah. Nah ini kita muslimat juga berpikir ini tidak hanya memberikan tentang penguatan ya tradisi keagamaan mengaji dan seterusnya itu, tapi ini juga ekonomi. Kenapa? Kalau ini kolaborasi misalnya dengan bidang koperasi ya, nah itu luar biasa. Kemarin juga Basnas memberikan ini ya semacam modal untuk 20 majelis taklim. Disimpan dulu penjelasannya. Iya. Iklan dulu, jeda dulu punya di sini ya. Dengan Bunyai Uji Asia. Bunyai Pangapunten. Tadi disinggung tentang ada apa tadi itu kolaborasi dengan Basnas dengan 20 apa itu Bunyai? Majelis taklim tadi? Microfinance. Oh, microfinance. Oke, boleh itu penjelasan. Jadi Basnas itu memberikan semacam ini ya, kayak pancingan gitu ya, green light itu untuk microfinance itu 20 majelis taklim. Satu majelis taklim kemarin kalau saya tidak salah ya dengarnya, karena kita kan juga mobile gitu ya, itu sekitar 3 juta. Nah kita bisa berpikir 3 juta untuk modal majelis taklim yang ada di bawah ini di tingkat grassroots itu tuh luar biasa kalau kita dikelola sedemikian rupa ya, dikelola betul-betul. Ini katakanlah kayak Jawa Timur tadi 51.000, ini 72.000 se-Indonesia. Ini jadi Basnas meluncurkan microfinance itu ya, sementara ini 20. Tidak tahu nanti berikutnya mungkin ketika dievaluasi hasilnya bagus gitu, itu kan akan bisa dikembangkan lagi. Nah karena memang kemandirian ini kan sangat penting ya Mbak ya. Karena apa? Ini agar perempuan itu menjadi pilar ya, pilar yang kuat baik untuk keluarga, untuk masyarakat dan pada bangsa. Jadi sini coba sekarang yang paling telaten itu kan perempuan. Nah, itu telaten teliti. Kita bukan karena kita perempuan iya, ya. Betul. Jadi bapak-bapak jangan iri ya. Kita ini bicara realitas. Jadi kita enggak perempuan makanya enggak. Itu realitasnya kan seperti itu. Baik. Kemudian juga ada mendudukan peradaban punya yang diangkat. Mendudukan peradaban ini memang muslimat ini kan ingin berkontribusi ya bagaimana menciptakan masyarakat ini, menjaga masyarakat ini yang damai, adil ya, damai, adil dan juga penuh dengan rahmatan lil alamin. Kasih sayang dalam Islam itu betul-betul bisa diterapkan gitu di tengah-tengah masyarakat ini. Nah, di sini juga mencakup bahwa bagaimana sebenarnya kita ini untuk mengutamakan ya, jadi masyarakat yang lebih beradab, masyarakat yang kuat ya terhadap nilai-nilai sosial ya, nilai-nilai Islam yang penuh dengan kedamaian ini,
dan juga menerapkan ini ajaran Islam yang moderat. Moderat itu bukan kok di tengah-tengah begini, tidak. Sebenarnya kan tidak begitu. Tidak terlalu ekstrim, juga tidak terlalu liberal. Nah itu, kalau ekstrim kan apa-apa nggak boleh, apa-apa haram, gitu kan. Kalau liberal itu apa-apa boleh. Nah kita nggak moderat gitu. Ya, moderat. Nah kemarin kebetulan waktu Profesor Nasaruddin Umar memberikan pemaparannya ya dalam pleno yang waktu di GX setelah pembukaan sorenya itu langsung Profesor Nasaruddin sama Mas Nasmi beliau menyampaikan beliau punya gagasan untuk ini membuat sebuah kurikulum cinta. Kurikulum cinta ini adalah bagaimana kita bukan cinta dalam tanda kutip ya dari remaja-remaja itu jadi bukan itu ya, tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan saling mencintai ini terhadap sesama makhluk Allah ini. Masih ingat yang Sayyidina Ali kan menyampaikan kalau kamu nggak mau saling menyayangi, saling interaksi yang baik, saling menghormati, ya, oh enggak itu bukan seagama dengan saya, cari dia, itu bukan saudara saya misalnya, cari dia, bukan seagama saya, bukan saudara saya, carilah bahwasanya ini adalah sesama makhluk ciptaan Allah. Ini sama makhluk ciptaan Allah, kamu pasti akan bisa mencintai mereka. Kenapa? Oh, betul-betul makhluknya Allah ini. Nah, jadi itu sangat menarik ya gagasan Profesor Nasaruddin Umar itu ya, kalau betul-betul bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Nah disinilah dalam meneduhkan peradaban itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan kasih sayang yang rahmatan lil alamin itu, dan juga ini penuh dengan bukan moderat tadi ya, moderat tadi itu ada toleransi di sana. Ya. Toleransi itu bukan berarti kita mencampur adukkan agama kita, tidak. Moderasi juga bukan mencampur adukkan, tapi bagaimana kita membangun sebuah kerukunan antar umat beragama ini. Kerukunan antar umat beragama ini kalau bisa diterapkan ya di Indonesia itu luar biasa. Harmonis betul ya, harmonis betul itu ya. Soalnya memang Indonesia itu sejak awal ya, founding fathers juga termasuk para kiai di dalamnya, itu tidak menghendaki yang sampai tersekat-sekat. Enggak, kita bangsa Indonesia NKRI, ya kan seperti itu. Kalau mau seperti itu kan sudah dulu sudah ini kan. Kemudian begini, punya izin, isu apa yang diangkat di kongres? Di kongres ini, oke. Nah, ada beberapa isu memang yang diangkat di dalam kongres ini ya. Ada yang isu-isu secara internal ya. Saya coba melihat mempelajari materi yang disampaikan dalam panduan di kongres itu oleh pimpinan pusat. Ada masalah pemberdayaan perempuan dan kemandirian ekonomi tadi ya. Ada koperasi dan UMKM. Ada juga perlindungan hak perempuan dan anak. Coba kita lihat kasus-kasus yang terjadi ya. Anak mendapatkan satu pelecehan, ternyata yang terbesar di lingkungan keluarga. Coba itu kan bagaimana anak tidak merasa aman di rumah sendiri. Nah ini ya, ini sangat jadi perhatian bagi Muslimat Nahdlatul Ulama ini. Terus juga bagaimana penguatan kapasitas anggota. Makanya kan terus-menerus dilakukan pelatihan-pelatihan agar supaya muslimat itu bisa berperan aktif gitu ya. Oke. Dan juga penguatan jaringan organisasi. Ini kan juga nantinya akan bawa pengaruh yang positif ya terhadap pengembangan organisasi. Sedangkan isu secara eksternal adalah moderasi beragama dan toleransi. Ya, moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama ya. Ada isu lingkungan dan berkelanjutan. Ada penanggulangan radikalisme dan ekstremisme. Kemarin waktu pembukaan, Ibu pimpinan pusat ya Ibu Dr. Khofifah Indar Parawansa, beliau meluncurkan 3 mustika. Ada 3 mustika yang diluncurkan dalam pembukaan kemarin. Yang pertama adalah mustika Darwin. Apa itu punya? Muslimat cantik sadar lingkungan. Subhanallah. Mbak Yuli, penjenengan pirsa. Muslimat itu pengajian itu tidak pernah berhenti, ya kan? Harian ada,
kemisan ada, gula ada, kan terus begitu. Betul, kan betul, ada. betul. Itu ketika muslimat Oke. selesai pengajian itu, Masya Allah. Mbak Yuli bisa bayangkan berapa sampah yang berserakan di situ. Inje, betul. Di sini luar biasa, ini Masya muslimat Allah. dari Nganjuk ini. Muslimat dari- Izin punya, karena kita di masalah durasi, kayaknya nanti dilanjutkan apa ya, ketemu lagi deh kayaknya ini butuh apa ya, segmen sendiri deh kayaknya. Tapi saya sebutkan Izin. aja yang Siap, dua lagi. betul, lanjutin. Muslimat Betul, darling, muslimat cantik, sadar lingkungan, Oke. terus muslimat apa namanya mustika segar. Oke. Apa itu segar, Bu, ya? Muslimah segar itu muslimah cantik, sehat dan bugar. Oh subhanallah. Ya, jadi tidak mager. Mager Oke. itu kan malas Malas gerak. gerak. Ya. Makanya besok setelah habis Oke. Oke. ada ini Senam. ada senam Oke, selalu. Oke, luar biasa. Terus Yang ketiga apa, Bu, ya? satu itu Masya Allah. mustika mesem. Apa itu Mustika mesem itu mustika muslimat cantik mengentaskan kemiskinan ekstrim. Subhanallah. Tiap ngaji bawa telur satu, dikumpulkan untuk memberikan ini membantu ibu-ibu yang dalam kemiskinan itu. Masya Allah, real banget. Waktu nuwun punya waktunya, Masya Allah. Amin. Kurang ya, nanti kita ngobrol di lain waktu aja, Insya Allah diundang Iya, lagi. boleh, Ije, insya waktu Allah. nuwun sehat selalu punya Ije. Iya, Sehat selalu amin, Ije. amin. Baik, subhanallah pemirsa, ini tak terasa kebersamaan kita dan masih kurang banyak materi harus kita bahas tentunya. Tapi soal kita undang lagi nanti kawan-kawan muslimat. Oke, dengan saya Yuli Kamila, terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan diskusi bermanfaat. Segera pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.